Harga emas kembali terjebak dengan range sempit dan kali ini kita melihat 2724 sampai 2738. Kurang lebih tipis sekali teman-teman. Jaraknya hanya kurang lebih 11 atau bahkan 20 poin maksimum. Nah, masalahnya adalah pergerakan ini apakah akan terjadi penurunan yang lebih cepat lalu kemudian berbalik naik atau memang turun untuk koreksi yang lebih tajam. Ini yang mesti kita waspadai karena secara area supportnya masih cukup kuat, tapi secara fundamental kita masih tetap harus menunggu terkait dengan Pilpres, walaupun ya cukup yakin juga bahwa ketidakpastian ini akan terus mengganggu market, sehingga mereka akan langsung fokusnya adalah kepada FOMC meeting. Tapi sebelum itu, kita perhatikan area berikut ini. Oke, seperti yang terlihat, ini adalah US Government Bond Yield atau US Treasury Yield yang ternyata kemarin bergerak turun. Seperti yang terlihat di sini, candlestick ditutup merah dan relatif lebih rendah. Harusnya secara teknis, karena memang dibuka dengan gap down, maka yang akan kita dapatkan adalah penurunan lanjutan. Nah, cuman masalahnya apakah penurunan ini akan sangat mulus atau tidak? Kaitannya dengan Pilpres, saya rasa dengan faktor ketidakpastian harusnya sudah mulai mengantisipasi dengan kemenangan dari Harris, dan juga kemungkinan juga posisinya adalah sangat mustahil untuk mendapatkan siapa yang menjadi pemenang dalam waktu dekat. Nah, untuk itu berarti kalau misalnya kita asumsikan dengan technical yang didukung oleh fundamental, sangat peluangnya cukup besar untuk terjadi penurunan tersebut. Nah, tapi juga harus waspada karena kemungkinan untuk mengejar area 4,35 atau bahkan lebih tinggi di atas area tersebut bisa saja terjadi kalau misalkan ternyata hasil yang tidak diduga-duga ternyata Donald Trump kembali memenangkan atau bahkan menyalip posisi dari hasil hitung suara cepat. Oke, berarti kalau begitu kita lihat di sini peluang yang sama pun kita melihat dari posisi US dollarnya. Kemarin kita sudah sempat singgung terkait dengan peluang dari penurunan dan melihat dia sempat turun, kemudian candlestick juga ditutup turun, sama panjang dengan candle bullish sebelumnya, tapi tertahannya juga sama di 23,6%. Artinya apa? Artinya peluang dari penurunan ataupun kenaikan masih cukup imbang dan secara agregat justru saya mengkhawatirkan penguatan ini masih tetap terjadi. Karena dia baru turun sekitar 20%-an atau 23,6%. Yang kita butuhkan adalah penurunan di bawah 50%, tapi sayangnya belum terjadi. Dalam waktu dekat, kita masih tetap harus wait and see terlebih dulu, dan ya, artinya masih tetap 50-50 untuk terjadi kenaikan ataupun penurunan, walaupun candlestick sangat menunjang untuk pola penurunan berikutnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita perhatikan dari grafik pound sterling, pergerakan sepertinya mirip dengan apa yang kita gambarkan kemarin, yaitu terjadi pertahanan yang cukup kuat di bagian resisten, dan kita lihat di sini kenaikan sama sekali tidak menyentuh level resisten yang kita tandai kemarin. Jadi ada swing low, tapi sayangnya swing low tersebut kelihatannya masih cukup ogah-ogahan. Ini karena memang posisi yang menguntungkan adalah terkait dengan US dollar yang juga melemah. Jadi satu sisi dia ditolong dengan posisi pelemahan US dollar sehingga dia berbalik naik kembali. Tapi kalau misalkan ini tidak berlangsung lama atau katakanlah dengan peluang bahwa US dollar pun akan berbalik naik saat Pilpres nanti, maka kecenderungan dari pelemahan masih tetap bisa terjadi. Jadi dalam artian di sini kondisinya masih tetap 50-50, tapi kita akan mengantisipasi terkait dengan pola penurunan ataupun kenaikan. Sementara kalau kita lihat dari daily chart, candlestick jelas ditutup dengan shooting star, sehingga kalau misalkan lihat dari peluangnya, harusnya ini cukup optimis untuk terjadinya rejection turun. Tapi sayangnya, lagi-lagi kita masih tetap harus memperhatikan terkait dengan bagian RSI, yang kecenderungan kalau kita komposisikan antara harga dan RSI, kecenderungannya membentuk divergence bullish sehingga masih bisa berpeluang naik. Oke, dengan kata simpelnya adalah selama dia tidak terjadi penurunan di bawah 1.2900, maka kemungkinan kenaikan masih bisa terjadi. Di sisi lain, kenaikan kalau tanpa berhasil tembus 1.3030, maka itu juga masih berpotensi turun. So 50-50, tapi secara umum karena memang sell on rumor buy on effect terkait dengan menjelang keputusan suku bunga dari BOE di hari Kamis, maka saya lebih berpikir bahwa ini harusnya akan terjadi rejection di zona resisten, lalu kemudian kita akan dapatkan pola penurunannya. Nah, otomatis saya masih tetap mempertahankan opsi sell daripada memilih zona buy. Nah, sisi lain terkait dengan crude oil juga, lagi-lagi teman-teman, yang kita dapatkan adalah kenaikan, lalu kemudian juga mendekati teritori resisten yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah ini saatnya dia break area resisten atau tidak? Semua akan ditentukan nanti malam. Karena posisinya juga tidak ada data ekonomi yang terlalu bombastis, berarti kita hanya mengandalkan US dollar. Kalau US dollarnya cenderung menguat, berarti ada kecenderungan ini pun rejection kembali dan ada potensi penurunan. Normalnya mungkin kita bicara tentang tren, yang paling utama adalah dari pola ini,
yang seharusnya inilah pullback lalu kemudian dia turun. Nah, tapi jangan lupakan kalau Anda lihat dari agregatnya, kemungkinan juga kita akan dapatkan kenaikan karena di sisi lain kalau kita lihat sisi ini, lalu kemudian sisi yang tengah ini, dan juga sisi terakhir swing low ataupun proyeksi swing low terakhir, kemungkinan bisa saja mendapatkan inverse head and shoulder. Tentunya kita masih butuh validasi dengan penembusan zona 72 ataupun 73 dolar. So, saran saya lebih prefer untuk menunggu dia terkoreksi terlebih dulu sampai kurang lebih di area 70 dolar ataupun bahkan 69.60-an. Kenapa? Karena ini akan menjadikan kesempatan cukup bagus untuk membuktikan apakah yang akan kita dapatkan adalah penurunan atau hanya swing low terakhir untuk membentuk head and shoulder terbalik. Jadi kalau misalkan itu betul-betul terjadi, maka yang sedang kita nantikan adalah bagian right shoulder-nya. Nah, ini kaitannya dengan pergerakan di grafik daily yang ternyata secara candlestick harga kembali masuk ke zona coklat, di mana ini adalah area resisten tangguh 7250 7300. Jadi untuk beberapa waktu ke depan ini akan menjadi faktor penentu apakah dia berhasil tembus apa tidak. Kalau iya, berarti kita akan lihat 75 dolar dalam 2 atau 3 hari ke depan. Tapi kalau tidak, berarti kita akan kembali di bawah level 70 dolar untuk 2 atau 3 hari ke depan. Nah, di sisi lain, untuk gold sendiri, kalau Anda perhatikan di grafik H1, kemarin kita sempat mengharapkan terjadinya double bottom. Tapi yang terjadi adalah tertahan di zona resisten, dan lalu kemudian juga terjadi penurunan. Tapi coba perhatikan, area yang sama, di zona yang sama, meskipun tadi pagi sempat tergelincir sampai 2724. Oke, berikutnya saya tarik garis resisten area merah ini dari titik yang pertama di puncak ini dan yang kedua adalah di titik ini. Nah, ekstensinya Anda bisa lihat sini, saat ini dia sedang diuji, entah dia berhasil tembus apa tidak. Kalaupun misalkan tembus, berarti kita harusnya sudah mulai bisa buy. Tapi satu sisi yang saya harapkan atau ekspektasi kita normalnya melihat dari pola pergerakannya kecenderungannya mirip dengan descending triangle, sehingga yang diharapkan adalah dia akan swing low terlebih dulu sampai at least 2713 ataupun bahkan 2708 atau bahkan lebih rendah dari situ. Tapi yang terpenting adalah dia tidak tembus 2700. Kenapa? Karena peluangnya adalah kalau kita kaitkan dengan ketidakpastian, lagi-lagi ketidakpastian bagi emas itu adalah safe haven. Tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan data ekonomi, inilah yang akan membuat dia turun, yaitu data ISM yang relatif lebih kuat. Beberapa bulan terakhir, kita selalu menggunakan data ISM service yang cenderung relatif lebih kuat. Sehingga saya khawatir akan terjadi penurunan tersebut, dan barulah kita akan lakukan buy yang paling aman atau yang relatif lebih aman, itu adalah di zona 2708, 2714. Nah, Anda bisa pertimbangkan hal tersebut karena kalau misalkan kita lihat dari potensi descending triangle, maka target setinggi triangle tersebut maksimum adalah di 2704. Artinya, kalau kita ambil 50 atau 70% penurunan, maka areal penurunan tersebut akan berada di kisaran 2713 ataupun 2710-an. Dan kemudian setelah itu demand akan mendorong dia mengalami kenaikan, sehingga barulah kita akan melihatnya untuk memiliki peluang rally setelah faktor ketidakpastian dari Pilpres. Nah, fokus utamanya adalah Pilpres, tapi untuk jeda dari hal tersebut, kita harus perhatikan dengan data yang dilihat atau dirilis nanti malam. Nah, satu sisi terkait dengan grafik 4, kita pun masih menunggu terkait dengan penurunan terakhir, dan saya lebih berharap area 2714 inilah yang menjadi faktor dominan sebagai demand yang paling kuat. Nah, apakah boleh saya melakukan buy saat terjadi kenaikan? Saya lebih prefer kalau misalkan ingin melakukan hal tersebut, maka pastikan yang paling dekat di grafik K1 terlihat bahwa dia harus tembus di atas 2745. Paling banter kalau misalnya kita lihat dari apa yang terjadi kemarin, maka yang seharusnya kita akan tunggu adalah 2748 sebagai resisten tembusan. Nah, selama tidak tembus 2748, maka lupakan buy on breakout, melainkan kita harus tunggu sampai dia dirilis data ekonomi nanti malam. Jadi, saya masih tetap tunggu wait and see, dan kalau belum muncul angka ataupun area yang kita sebutkan ataupun yang kita lihat, maka jangan lakukan sesuatu. Dan Anda bisa melakukan sesuatu kalau misalkan mendapatkan kepastian dari data ekonomi. Misalkan data ekonominya relatif lebih lemah daripada ekspektasi, maka yang diharapkan kenaikan berikutnya itu akan menciptakan kenaikan di atas 2754 atau bahkan 2760. Nah, switch strategi menjadi sell hanya bisa dilakukan atau disarankan kalau betul-betul dia tembus di bawah 2704, yang mana itu berarti juga harus tembus di bawah trend channel grafik 4. Sementara kalau kita lihat dari candle daily,
Maka alasan buy hari ini adalah dikarenakan candlestick kemarin ditutup dengan doji candle. Jadi 2 candle bearish ditambah dengan 1 candle doji, maka seharusnya hari inilah reversal bullish.